Jelas semua ini rekayasa. Ya. Aduh. Otaknya yang cabul. Yang mau tunjukkan supaya, saya mau dicabuli, saya mau diperkosa. Mohon maaf ya, Dek. Saya lihat kamu aja nggak terangsang. Ini kita bicara laki-laki. Lepas soal rohani, lepas soal ini kita bicara manusiawi aja dulu. Saya nggak terangsang lihat kamu. Lagi pula umur kayak saya. Saya ini udah tua, Sarah. Saya ini udah opa. Saya udah tua ini. Saya udah opa. Sedikit lagi saya 60. Saya sudah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan informasi-informasi yang luar biasa yang kita dapatkan dari Pastor Joshua Tew ya tentang fakta-fakta kehidupan Saifuddin Ibrahim dan istrinya Sarah Ayu dan PSK Pastor Sarah ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu perbedaan antara Pastor Sarah dan Sarah Ayu ya. Jadi supaya nggak salah. Jadi banyak fakta-fakta yang kita dapatkan. Yang pertama ya, Sarah Ayu istrinya Saifuddin ternyata adalah janda. Sebelum dia menikah dengan Saifuddin, dia sudah pernah menikah secara Kristen ya. Harus digarisbawahi, dia bukan menikah secara Islam dan agama lainnya, tetapi secara Kristen. Sehingga pernikahan dia dengan Saifuddin itu batal sebenarnya, nggak boleh. Karena di kekristenan tidak boleh menikah lagi kalau cerai hidup. Ya, jadi nggak sah itu sebenarnya di mata kekristenan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, yang akan kita bahas kali ini di debat panas. Kalau tadi saya sudah taruh yang masalah ternyata Sarah Ayu adalah janda, itu di channel HMC, di Hidayah Mu'alaf Channel. Dan di sini saya akan membahas tentang pengakuan jujur dari Pastor Joshua Tew yang mengatakan dia tidak bisa terangsang. Ya, kalau melihat si Pastor Sarah ini, saya nggak tahu ini kalau lihat pakai baju atau lihat sampai dia telanjang gitu ya. Kalau pakai baju ya mungkin nggak terangsang gitu, karena bentuknya pun ya sorry ya, saya bukannya mau penghinaan kepada ini ya, body shaming. Saya bukan mau body shaming, bukan mau penghinaan. Tapi kalau pakai baju ya mungkin nggak terangsang gitu. Tapi kalau telanjang apakah Joshua Tew nggak akan terangsang juga? Ya, saya juga tanda tanya. Ya, tapi ini kan pengakuan langsung dari Joshua Tew dan saya rasa ini agak jujur dan masuk di akal. Jadi 2 hari yang lalu saat saya ditelepon oleh anggotanya JT, ya tentu saja atas instruksi dari JT ya, nggak mungkin dia ngomong tanpa instruksi. Saya juga mikir gitu. Ya, terus dia kasih beberapa argumen sama saya, ya, yang sudah saya katakan bahwa JT punya janda-janda, JT punya duit. Ya, JT punya duit dan jangan lupa ya, saya bukan yang mau jelekkan daerah Kalibata City. Ya. Mohon maaf nih, saya bukan jelekkan Kalibata City. Cuman teman-teman yang tinggal di Jakarta ya, itu seharusnya tahu gitu. Daerah Kalibata City itu merupakan daerah yang padat penduduk dan banyak perempuan-perempuan yang kurang baik di situ. Yang nyewa di sana ya. Jadi banyak perempuan malam yang nyewa apartemen di sana. Dan kalau si JT mau, dia tinggal hubungi, suruh datang, selesai gitu, nggak perlu nunggu lama. Ya bukan kalian bilang, kalau udah kepepet mau gimana lagi gitu. Yang penting kan cepat. Enggak, 5 menit udah selesai kok. Paling lama 15 menit. Dia nunggu 10 menit apa sampai 15 menit apa sampai mati dia. Apa udah nggak tahan gitunya gitu ya. 10 menit pun nggak bisa tahan. Toh kalau dari ceritanya si Pastor Sarah juga, si siapa? Joshua Tew nunggu kan, suruh dia beli makan lah. Ya, terus ada pemanasannya dulu gitu kan, ajak bincang-bincang, ajak rayu-rayu gitu. Bisa kok dia tunggu. Jadi secara logika memang nggak masuk di akal saya gitu, keterangan Pastor Sarah ya. Mohon maaf gitu, harus saya katakan nggak masuk di akal saya. Lebih masuk di akal penjelasan Joshua Tew, karena dia punya 5 ya, janda simpanan dia, yang secara bentuk lebih bagus gitu. Lebih bagus daripada si Sarah PSK ini. Terus juga dari segi uang, dia sanggup membayar gadis-gadis muda. Ya, gadis-gadis muda yang kualitasnya lebih bagus dan di Kalibata City itu lumayan banyak. Ya, karena banyak sekali orang tinggal di sana. Jadi nggak masuk di akal saya memang ya. Dan di sini udah ada Bang Heri. Ya, assalamualaikum buat Bang Heri. Salam. Story nggak, Jul?
Oke, enggak. Bagus, bagus. Jadi ini saya lanjutin ya. Ini keterangan langsung dari Joshua Teu yang mengatakan bahwa dia nggak terangsang, sorry gitu ya. Sorry to say, kamu sama sekali nggak menarik. Dan ini sebenarnya penghinaan paling besar untuk wanita. Body shaming seperti ini, kamu nggak menarik, saya nggak terangsang, nggak nafsu lihat kamu, itu udah penghinaan. Saya ingat sekali bagaimana Fatimah Sedekah ya, waktu Bang Zuma katakan itu, dia benar-benar depresi gitu, terdiam. Ya, saya ingat sekali tahun lalu ya kasusnya itu, saat Bang Zuma bilang kalau lihat Fatimah Sedekah, waduh, dia bilang, ya nggak ada istilahnya melihat dia sebagai wanita, dia bilang, lebih mending sampai terucap ya, lebih mending kambing disolek sama pohon pisang gitu kan. Dan itu sempat viral kan, sempat viral tahun lalu. Itu udah penghinaan paling besar gitu. Dan saya melihat ekspresi wajah Fatimah Sedekah itu sampai terdiam gitu. Bayangkan seorang pria mengatakan kamu sebegitu tidak menariknya. Dan ini sama dengan yang dirasakan sama Pastor Sarah sekarang gitu ya. Dikatakan sama Joshua Teu, sorry gitu kan, lihat kamu saja nggak terangsang gitu. Ya, mungkin kalau sama bule-bule tua mau ini, kalau sama PS Sarah ya, memang seleranya kan kalau bule-bule yang genit, yang bandot itu, yang tua-tua itu, biasanya kayak PS Sarah ini. Mungkin Anda lebih cocok ikut si Sob Katul ya. Ini saya putarkan. Oke. Disentuh baru hidup. Gitu. Ya, saudara-saudara. Ya. Lalu kemudian umur yang sudah kayak saya nih, ya, itu melihat nggak hidup. Ya, kalau melihat nggak hidup, terus disentuh pun nggak hidup, mesti dipegang baru hidup. Gitu. Ya. Itu namanya orang-orang yang punya pegangan hidup. Dipegang baru hidup. Nah, ini kan Mortal Kombat ini, yang tidak ada aturan dalam pengertian tanda kutip ya. Saya mau ikut mainan mereka nih. Ya. Nah, umur kayak Mang Apul Sagala, sebenarnya Mang Apul Sagala nggak terlalu tua banget sih. Usianya juga belum terlalu tua sih. Ya, Bang Mang Apul itu cuma boros saja tampangnya. Dibandingkan umurnya, agak boros tampangnya. Karena apa? Mungkin darah tinggian, suka marah, suka ngamuk, terus juga suka sakit hati. Jadi agak boros tampangnya si Bang Mangapul itu. Nah, usia-usia kayak Bang Mangapul, agak 5 tahun ke atas saya nih, 5-10 tahun ke atas saya nih, itu sudah nggak punya pandangan hidup, nggak punya sentuhan hidup, nggak punya pegangan hidup lagi, Sarah. Kamu mesti tahu itu, PSK. Ya. Terus apa? Goncangan hidup. Digoncang baru hidup. Mungkin sudah tidak bisa juga kalau sudah digoncang. Goncangan pun nggak hidup. Nah, kalau Saifuddin, itu mungkin masih mengalami goncangan hidup. Coba tanya kalau sama dia jujur. Ya, makanya dia bilang setengah mati melayani si Sarah. Si Sarah Ayu, istrinya. Karena pandangan hidup sudah tidak. Sentuhan hidup juga sudah tidak, pegangan hidup juga sudah tidak, ya, goncangan hidup juga, istrinya galak, nggak mau, ya, dan mungkin saya sudah mati suri, ya ini, kalau mati suri mesti di, saya nggak mau lanjut, nanti digoreng-goreng lagi sama Bang Mangapul Sagala, ya, tunjukkan kejantananmu, JT, aduh Bang, masa itu WA pribadi, kau bawa keluar ranah publik, itu WA pribadi Bang. Tunjukkan kejantanan, ulang-ulang aja kau bicara gitu. Akhirnya aku bilang, mau kau apakan kejantananku Bang? Mau kau hisap kejantananku? Ya karena sudah jengkel aku, itu aja terus. Itu WA pribadi. Terus kau bawa keluar, itu pelanggaran hukum sebenarnya loh Bang. Tapi sudahlah, pusing amat lah. Karena kau sudah bicara ini, saya juga kutip-kutip aja kau bicara gini. Jadi kau perlu ketahuin Sarah. Jadi dari konstruksi ceritamu saja, itu yang dibahas dengan layar teologi, itu kayaknya bohong, memang bohong. Itu layar teologi itu punya nalar tajam, waduh, itu dia punya cara nganalisis. Itu baru dibilang orang yang menggunakan akal sehat, nggak gampang terprovokasi oleh cerita orang banyak. Itu keren. Saya terus terang bukan karena layar teologi nggak pernah bela saya. Kalau dia melakukan Aku ngakak terus tadi.
Aduh, udah dijelasin ya. Jadi sangat nggak masuk di akal memang cerita PS Sarah, dan dari awal kita udah bilang ya, ini apa-apaan cerita ini ya. Tapi ya udahlah, kan kita cuma memberitakan karena channel kita ini fokus kepada pemberitaan. Ya, mungkin sebelumnya nih dari Bang Heri melihatnya ini ya. Kalau Bang Heri melihat PS Sarah ini, udah masuk tahap yang mana atau udah mati suri juga nih Bang Heri ini ya? Gimana Bang? Aku nggak nampak bentukannya, Jul. Ada bentukannya, Jul? Oh, ada itu di TikToknya. Tapi aku mau nanya ini, Bang Heri ini masuk tahap goncangan hidup atau udah mati suri, Bang? Jauh kali lah, kau pun kurang ajar juga loh. Kacau. Aku ngakak ya. Dan Oke, mungkin silakan dari Bang Heri pandangannya. Tapi aku mau iklan bentar dulu ya. Iklan bentar video lama. Aku mau bilang juga, ini pernah aku bahas loh. Masalah yang tadi yang terakhir dibilang ya. Dia sempat kesal juga sama Mangapul Sagala. Ya, karena Mangapul Sagala selalu kayak komentari dia, tunjukkan kejantananmu JT gitu kan. Jadi tunjukkan kejantanan, terakhir memang terucap sama JT. Mau kau isap memang apa kejantananku ya. Ini ada saya post di sini juga, debat panas. Postur Joshua Teu suruh mendeta Mangapul Sagala isap kejantanannya. Ya, ini terkejut dia. Tapi ingat saudaraku, terutama yang kau Kristen, jatuhnya JT, dibongkarnya dosa JT, juga mempermalukan kekristenan. Kejantananku, saya kaget itu. Langsung saya pikir, ini orang najis ya. Kok dia bisa berkata, apakah kau mau mengisap kejantananku? Apakah kau mau mengisap kejantananku? Apa sudah biasa dia mempraktekkan seperti itu? Aku ngakak ya waktu aku buat video itu. Ini bulan lalu ya, 6 April aku upload ya. Jadi ini 6 April. Ya memang lucu ini ya. Jadi Mangapul Sagala itu chatting-chattingan sama si Joshua Teu. Jadi Joshua Teu balas dia, kenapa kau setiap hari bahas kejantananku? Apa mau kau isap kejantananku? Gitu. Cocok. Terus si Mangapul Sagala pembicaraan WA dijadikan konten sama dia ya, dia bilang kan. Aduh. Jadi si Joshua Teu nanya masalah isap kejantanan. Wah, ngacuin. Ini udah makin ngelawak ini ya. Tapi di sini kita lihat pembelaannya. Itu ungkapan kekesalan tuh, Jul. Kalau berkali-kali orang ngomong gitu, kita kesal, sering mau juga kita ngomong kayak gitu, mau kau apain rupanya kan gitu kan. Iya, mau kau apain? Memang mau kau isap kejantananku, kau bahas-bahas terus kejantanan. Aduh. Mungkin dari Bang Heri, lihatnya nih gimana nih si PS Sarah nih, pandangan dari Bang Heri. Wah, itu tadi dia kan dibilang sama si itu Petitka tadi kan. Ya pertanyaan aku, kalau jadi Petitka itu apakah nggak apa-apa laku PSK gitu kan? Nama PSK tuh Pastor Sarah juga. Enak ada anak gue. Jadi ya gila. Jadi Petitka itu kan apakah laku, Jul? Bentukannya kayak gitu, Jul. Radiasi Bang. Tunggu, kumit. Ada radiasi dari tempat Bang Heri. Ada. Iya, udah. Aku lepas ini, nggak ngerti pun aku nengok handphone nih. Ganti handphone dulu nih. Oke. Nah, apa namanya? Apakah laku tuh, Jul, bentukannya kayak gitu? Tapi kalau sama bully yang kemarin aku bilang sama kau itu selera pembokat, mungkin juga, Jul, ya kan? Tapi ya kita secara psikologi nanti kita gini. bahas di konten lain, Bang Heri. Nanti kita bahas di konten lain. Ada juga pengakuan dari si Joshua Teu dan diiyakan sama Amin Wijaya kalau memang si Sarah ini ya kedapatan berkali-kali ya, beberapa kali dia jam 1 malam ajak bule sama orang India ke kamarnya, ke unit dia, ke tempat yang dikasih tinggal dia malam-malam jam 1. Karena kan namanya juga apartemen gitu. Kadang-kadang ketemu jemaat gitu di lift gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka juga keluar masuk kan liftnya sama gitu. Nampak gitu kedapatan si Sarah ini bawa orang bule dan India. Jadi itu membuat si JT ini kesal juga gitu kan, memalukan. Kamu tuh pastor gitu. Gereja mereka di situ juga dan jemaatnya di situ juga tinggalnya. Jadi kan malu. Masa pastor jam 1 malam bawa India sama bule gitu kan ke kamarnya gitu. Ada apa gini gitu kan. Nah, itu nanti kita bahas di konten lain. Oke, silakan Bang Heri lanjut. Kita ini orang Indonesia ini kan sudah lama
teredukasi perempuan cantik itu mancung kayak orang bule atau putih seperti orang Asia gitu kan, kuning langsat seperti orang Jawa gitu kan. Jadi teredukasi bahwa ya perempuan cantik ya seperti itu, mancung, putih, kuning langsat, ayu apa segala macam ya kan. Apa namanya? Nah, sedangkan orang-orang bule itu tadi kan, orang bule itu seleranya ya seperti tadi aku bilang tadi, selera pembokat segala macam. Nah, si Jose Tewu itu kan seperti kita, Jul. Seperti kita. Jadi teredukasi dari zaman Belanda dulu bahwa perempuan cantik itu putih, tinggi, langsing, mancung, bibir tipis, kuning langsat minimal gitu kan. Ya kalau model begitu ya si PS Sarah nggak masuk kategori kita sebagai orang Indonesia ya yang sudah teredukasi bahwa perempuan cantik itu seperti itu gitu. Jadi ya nggak masuk lah. Betul gue bilang kalau ngomongan si CT tadi betul itu. Mana terlihat dia yang model begitu kan. Nah, aku suka nih ya. Jadi selama ini sudah berapa hari ya kan, ada seminggu kita menunggu apa namanya bantahan dari JT dan dibantah dengan ini ya, dengan baik ya menurut aku ya. Aku apresiasi lah JT, bantahnya cukup baik, tidak dengan kata-kata kasar tapi cukup menohok ya. Menohok, menghina gitu kan, menghina dengan cara yang cukup elegan gitu. Memang aku sih nggak setuju dengan caranya si PS Sarah itu kan. Tapi ya oke lah, itu urusan mereka lah. Berantem lah gitu. Dan kita ini cuma mengore-orekan gitu kan. Wah mantap nih gitu. Kejadian begitu. Semakin menunjukkan bahwa ya gitulah kelakuan mereka sebenarnya gitu. Kelakuan mereka begitu yang selama ini ditutupi topeng-topeng seakan suci, baik, bersih, tidak ini gitu kan. Apa namanya tidak terlihat orang yang biasa gitu kan, apa yang membawa nama Tuhan gitu segala macam ya, ternyata isinya begitu gitu. Dan ini gini ya, kalau menurut aku ya, kalau kasus seperti ini tidak tidak menutup kemungkinan bahwa itu terjadi pada tempat-tempat lain gitu kan. Itu aja, aku fokusnya ke situ sebenarnya sih. Tapi bagus lah mereka mulai bongkar-bongkar, bagus lah gitu, bagus lah. Lanjut. Oke. Ya, mungkin Bang Heri harus lihat dulu juga ya video yang di HMC ya. Itu terucap juga rupanya si Joshua Tew ini mengatakan kalau si Saipudin itu ini pernikahan ketiga, bukan kedua ya. Selama ini kan orang berpikir ini pernikahan kedua. Rupanya ini pernikahan ketiga ya. Terus yang si Sarah Ayunya itu ternyata benaran janda. Dia benaran janda pisah sama lakinya ya. Bisa sama lakinya dan dia menikah secara Kristen dulu. Jadi dari dulu dia udah Kristen, bukan seperti yang dibilang dia belajar Kristen dari si Saipudin. Saya nggak tahu, mungkin dia dulu Kristen, terus mungkin pisah sama cowoknya atau lakinya, terus dia jadi Islam, terus nanti balik lagi jadi Kristen, saya nggak tahu. Tapi intinya dia adalah janda ya, itu luar biasa fakta, dan ini sudah saya putarkan 1 jam yang lalu di HMC dan lagi rame-ramenya ya, lagi naik-naiknya videonya, dan itu bakal viral nampaknya kalau dilihat dari dia punya algoritma kenaikan videonya ya. Dan ini adalah satu fakta yang luar biasa, dan ini fakta kedua ya. Hari ini saya ungkap lagi fakta kedua, di mana bahwa ya si JT mengatakan bahwa nggak masuk di akal ceritanya ya, jam 10 malam nyari rumah makan Manado yang buka. Padahal tahun lalu itu kan pandemi lagi inilah tinggi-tingginya di Jakarta, tentu saja nggak buka sampai malam. Betul. Ya. Terus yang kemarin kedua, aja waktu aku kemarin aja ke Jakarta aja jam 9 Indomaret suruh tutup udah. Indomaret loh. Apalagi rumah makan kan. Ya. Itu kemarin pagi pas masih puncak-puncaknya tahun lalu lebih parah lagi memang Yul. Itu memang ya, itu kan betul masih CT. Ya, terus teman-teman bisa dengar juga bagaimana dia mengatakan nggak selera, dia udah tua. Ya. Cuman JT nggak mungkin mengakui gitu kan, oh saya lebih banyak simpanan yang lebih cantik, kenapa saya harus sama dia? Kan nggak mungkin dia bilang. Ya, masalah JT kan nggak mungkin ngaku itu di channel dia, mau taruh di mana mukanya gitu kan. Tetapi ya kita tahu gitu, simpanan JT yang lain, 5 orang wanita yang lain, ya walaupun janda juga ya saya nggak ada masalah dengan nama ini ya, bukannya menghina janda, nggak ada hubungan gitu dengan status gitu. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan, perempuan yang disimpan sama JT jauh lebih lebih menarik ya, karena cowok itu melihat dari mata. Kita bukan perempuan yang lebih mengutamakan perasaan, sorry gitu ya. Memang cowok seperti itu, mau gimana gitu. Tetap pernah ada orang bilang gitu ya, ada cewek ya cantik seksi tapi nggak pandai masak, nggak pandai ngurus rumah.
sama satu perempuan ya, dia jelek tapi bisa ngurus rumah, bisa bantu kerjaan gini-gini. Yang cowok milih yang mana? Tetap yang pertama gitu. Entah kenapa cowok tetap yang pilih yang pertama, bukan yang kedua. Ya, karena memang habit ya, tabiatnya cowok kadang seperti itu. Memang seperti itu gitu. Dibuatnya seperti itu. Ya, baru nanti secara pertimbangan barulah ada pertimbangan-pertimbangan lain setelah menggunakan logika ya. Oke, tapi di sini saya mau bilang ya Joshua Teu bukan kelas rendah ya. Dia juga menjaga harga dirinya tentu saja, nggak mau sembarangan. Apalagi orang yang punya status gitu. Orang makin tinggi status, dia akan menjaga image. Walaupun mungkin aslinya nggak seperti itu, tapi dia akan menjaga image-nya. Ya, itulah kenapa kalau teman-teman bilang kalau kalian bikin acara ya di tempat kepolisian atau tentara, itu kalau udah level jenderal, kalian bikin lawak pun mereka ketawanya sekedar ketawa kecil gitu. Sebenarnya mereka dalam hati itunya udah ketawa besar gitu, cuman menjaga wibawa gitu kan, supaya dilihat sama anggotanya nggak gitu norak gitu kan. Tapi kalau yang masih kelas-kelas kroco ya ketawanya lepas aja gitu. Makin tinggi wibawa ya dia akan senyum-senyum aja gitu, ketawa-ketawa kecil. Jadi memang orang seperti JT kita tahu lah bagaimana JT itu menjaga gengsinya ya. Dia tipikalnya gengsi. Umurnya imbang Mas Saipudin. Kalau mau jujur-jujuran nih, ya mereka sama-sama udah mau 60 ya. Saipudin 58, JT juga kurang lebih 58. Ya. Menurut kalian secara tampilan siapa yang lebih segar dan lebih kelihatan muda? Tentu saja semua orang akan bilang JT. Ya. Karena kenapa? Kita lihat gitu, lebih terawat JT. Ya. Walaupun Saipudin pakai barang itu yang mewah juga, bajunya baju mahal, sepatunya sepatu mahal, semua mahal. Cuman ya tetaplah gitu, untuk wajah dia nggak perawatan. Bahkan rambutnya aja setelah setiap hari dikomplain sama Gus Handi, itu baru agak mending gitu. Kalau dulu wah rambutnya itu acak-acakan, macam nggak pernah mandi. Ya, macam nggak pernah mandi. JT ini agak beda. Kalian lihatlah kalau dia live. Ya, JT itu kalau live dia tuh segar bugar. Mandi dulu dia. Kan nampak gitu kan pakai baju kemeja, sisiran dulu gitu kan, nampak wajahnya itu memang nggak dalam kondisi kusam karena namanya dia pendeta, naik ke mimbar kan nggak mungkin macam orang baru bangun tidur gitu, tetaplah harus menjaga penampilan. Jadi beda gitu, dan dia untuk mencari perempuan juga ada gitu standarnya, kecuali dia nggak punya duit, dia orang susah gitu kan, wah udah kebelet ya udahlah apapun jadi. Dia enggak, dia punya uang. Jadi kalau menurut saya benar gitu. Itulah 2 hari yang lalu saat saya ditelepon sama anggotanya dia, saya diceritain gitu. Terus saya bilang masalah simpanan ya, simpanannya JT ya terucap juga gitu. Memang JT ada simpanan gitu. Dan semua bang dia bilang lebih menarik. Apalagi yang Manado dia bilang. Ada satu perempuan Manado ya, itu Sofiatul. Itu jauh lebih menarik daripada si Sarah ini. Tapi yang Sofiatul ya, Sofiatul udah lama. Itu sebelum si Sarah dia bilang ya, sebelum Sarah datang ke Jakarta. Tapi itu aja lebih cantik. Ya, dia bilang. Belum lagi yang lain-lain, banyak gitu. Apalagi Kalibata City memang daerah yang itu yang terkenal ya, red district gitu. Agak red district. Itu sih. Jadi ini satu bantahan yang bagus, ya. Dan luar biasa dari JT, udah disusun gitu. Jadi selama 2 hari ini, dia nyusun naskah rupanya ya. Teman-teman bisa lihat, dia sebelum ngomong, dia liatin dulu, oh ini udah ini. Jadi diurutkan sama dia, mau mulai dari mana dia jelasin, ya udah disusun dia bagus-bagus. Ya namanya pendeta udah sering khotbah kan, jadi tahu harus nyusun dulu. Dan dia udah melihat anginnya itu memang udah arahnya untuk membalas ya. Karena kan kemarin pagi udah aku post si Sarah Ayu berdusta, terus dari Rudi Yohanes juga udah jelasin wah ini bohong ceritanya. Terus layar teologi Rudi Pan juga udah curiga ini kebohongan semua ya. Dan JT melihat ini saatnya untuk menyerang balik. Saatnya untuk menyerang balik dan kita tunggu ya. Saipudin berencana tidak akan tinggal diam. Saipudin juga akan mengajak ya janda peliharaannya JT untuk kolaps, untuk mengungkap siapa itu JT. Jadi ini sebenarnya JT pun cari remis ini. Jadi JT ini semua udah dihajar ya udah dia cari remis. Kalau mau tenggelam ya sama-sama tenggelam gitu, sama-sama mati. Dan kita tunggu nih janda yang akan diajak oleh si Saipudin ya, seberapa berdampak untuk membalikkan kondisi. Ya kita tunggu. Ini seru nih. Jadi semua akan tenggelam pada akhirnya. Ya semua akan tenggelam pada ujungnya dan semua akan terbongkar. Ya bagaimana ternyata mereka menyembunyikan aib selama ini. Dan ini mungkin jadi
bahan yang bagus buat teman-teman kita dari sebelah ya, oten-oten awam untuk berpikir lagi masalah keyakinan kalian. Oke, dari Bang Heri, ada lagi mau ditambahin, Bang? Bagus gak, Jul? Suaranya, Jul? Bagus. Wah, kok menurut aku sih itu tadi cocok dengan premismu bahwa oke, kita oten-oten review lagi lah kepercayaan kalian gitu. Orangnya begini semua kan. Aduh, kalau dibimbing oleh Tuhan nggak mungkin begitu kejadiannya orang-orang ini. Dan menurut aku sih sekali-sekali tunjukin aja, Jul, potongannya si Sarah itu kan. Loh kan udah sampai, Bang. Aku nggak pernah nampak loh, Jul. Lu aja yang nggak pernah nampak, semua orang pernah lihat dia. Aku nggak pernah mau cari tahu juga, itu masalahnya. Kalau Pastor Sarah ini aku taruh di TikTok kan nggak, dia punya TikTok, aku putarin nggak mungkin karena TikTok ada lagu. Mungkin. Kita copy ini nih, kau sih lihat ya, ini Pastor Sarah nih, ini dia. Ini ada lagu pula. Ya, jadi seperti itulah tampang dia gitu. Tampang-tampang inilah ya. Nantilah aku kirim fotonya ke lu aja. Oke, mungkin itu aja. Oke. Ada lagi Bang Heri? Udah oke lah. Cocok. Oke, siap tadi, ya. Makasih buat. Aku bilang aku cukup puas dengan bantahan JT. Cukup puas aku. Mantap. Oke, makasih buat Bang Heri atas pendapatnya dan makasih juga buat teman-teman yang udah nyimak ya. Nanti kita akan bongkar lagi di lain kesempatan ya di video-video berikutnya ya, fakta-fakta menarik dari kehidupan JT, Saifuddin dan Sarah ya yang menjadi pendeta ya atau pemuka agama dari pihak sebelah, karena tiga-tiganya ini kan adalah pemuka agama, pendeta dan pastor ya, dan mereka itu punya inilah fansnya masing-masing, punya oten-oten yang menjadi muridnya. Jadi biar murid-muridnya lihat juga gini kan, apakah pantas ini jadi guru kalian. Oke, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.